Halo, perkenalkan nama saya Gabriel Johannes Sumarau dengan NIM 1908110013 dari Universitas Samratulangi Manado, program studi ilmu perpustakaan. Di sini saya akan membuat tugas mata kuliah administrasi dan organisasi lembaga informasi dan mengangkat judul Lembaga Kearsipan sebagai organisasi lembaga informasi. Pengertian arsip adalah catatan rekaman kegiatan atau sumber informasi dengan berbagai macam bentuk yang dibuat oleh lembaga, organisasi maupun perseorangan. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan, arsip dapat berupa surat, plakat, akte, piagam, buku, dan sebagainya yang dapat dijadikan bukti sara untuk suatu tindakan atau keputusan. Dengan adanya perkembangan teknologi, arsip dapat membentuk audio, video, dan digital. Pengertian kearsipan adalah pengelolaan catatan rekaman kegiatan atau sumber informasi yang memiliki nilai kegunaan dengan teratur dan terencana, baik itu arsip yang dibuat maupun diterima. Agar mudah ditemukan kembali jika diperlukan, sistem kearsipan yang diselenggarakan secara optimal akan memperlancar kegiatan dan tujuan lembaga, organisasi, padan maupun perseorangan. Fungsi arsip. Yang pertama, fungsi primer. Fungsi primer adalah nilai guna arsip yang didasarkan pada kepentingan pencipta arsip tersebut sebagai penunjang saat tugas sedang berlangsung maupun setelah kegiatan selesai, baik itu oleh lembaga atau instansi pada arsip atau instansi pemerintah, swasta maupun perorangan. Nilai guna pada arsip primer meliputi administrasi, hukum, keuangan, ilmiah maupun teknologi. Yang kedua, fungsi sekunder. Fungsi sekunder adalah nilai guna arsip yang didasarkan pada kegunaan bukan untuk pencipta arsip, melainkan bagi kepentingan lembaga atau instansi pemerintah, swasta, perorangan, dan juga kepentingan umum lain sebagai bahan bukti dan bahan mempertanggungjawabkan. Nilai guna sekunder meliputi nilai guna membuktikan dan penginformasian. Yang selanjutnya, jenis-jenis arsip. Yang pertama, arsip menurut subjek atau isinya. Arsip kepegawaian, contohnya seperti daftar riwayat hidup, pegawai, surat lamaran, surat pengangkatan pegawai, dan rekaman prestasi. Arsip keuangan, contohnya seperti laporan keuangan, bukti pembayaran, daftar gaji, bukti pembelian, dan surat perintah bayar. Daftar pendidikan, contohnya seperti kurikulum, satuan pelajaran, daftar hadir siswa, rapor, dan transkrip mahasiswa. Yang kedua, arsip menurut bentuk dan wujud fisiknya. Surat, contohnya naskah perjanjian atau kontrak, akta pendirian lembaga atau perusahaan, surat keputusan, notulen rapat, berita acara, laporan, dan tabel. Yang ketiga, arsip menurut nilai gunanya. Arsip bernilai informasi, contohnya seperti pengumuman, pemberitahuan, dan undangan. Arsip bernilai administrasi, contohnya seperti ketentuan organisasi, surat keputusan, prosedur kerja, dan uraian tugas kepegawaian. Arsip bernilai pendidikan, contohnya seperti karya ilmiah para ahli, kurikulum, satuan pelajaran, dan program pelajaran. Yang keempat, arsip menurut sifat kepentingannya. Arsip tidak berguna, contohnya seperti surat undangan dan memo. Arsip berguna, contohnya seperti presentasi pegawai, surat permohonan cuti, dan surat permohonan barang. Arsip penting, contohnya seperti surat keputusan, daftar riwayat hidup pegawai, laporan keuangan, buku kas, dan daftar gaji. Yang berikutnya, arsip menurut tempat atau tingkat pengolahannya. Arsip pusat, yaitu arsip yang disimpan secara sentralisasi atau berada di pusat organisasi. Arsip unit, yaitu arsip yang berada di unit-unit organisasi. Arsip berdasarkan tingkat keasliannya. Arsip asli, yaitu dokumen yang langsung terkena hentakan mesin ketik, cetakan printer, tanda tangan, dan legalisasi asli atau dokumen utama. Arsip salinan, yaitu dokumen yang proses pembuatannya tidak bersama dengan dokumen asli namun memiliki kesesuaian dengan dokumen asli. Demikianlah penjelasan singkat tentang Lembaga Kearsipan sebagai lembaga informasi
Mohon maaf jika ada salah kata atau suara yang kurang tidak jelas. Saya ucapkan terima kasih. Shalom.